membuat akun, kalian perlu menginstal modul yang perlu dibutuhkan, yaitu pembelian, stok persediaan, produksi, akuntansi, dan juga penjualan. Bisa dilihat, di sini yang habis adalah tofu. Oleh karena itu, kita melakukan pembelian, dan ini klik baru, lalu dimasukin nama pemasok yang udah dibikin, tofu lembut, terus dimasukin referensi, terus ini juga ada deadline ordernya juga diisi. Lalu ini kita ketik tofu tadi, lalu kalau tintas ini jumlah ya, kita butuh berapa, seperti itu. Lalu sudah, ini muncul kayak email dan lain-lain segala macam, itu bisa diisi juga. Lalu konfirmasi order, dicek apakah benar terima. Ini sama juga, yang satunya itu udang, karena tadi stok persediaan juga habis, jadi makanya kita beli udang. Ini juga pakai referensi kodenya ya. Deadline juga seperti tadi sama. Kalau memasukkan tambahan produk, lalu kuantitas itu kayak seperti berapa jumlah yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu muncul harganya di situ ya, harga satuannya, harga per kilo, seperti itu. Nah, ini sama ya kayak yang tadi sebelumnya tofu tadi, juga kirim email, lalu dikonfirmasi order juga perlu, tapi sebelum itu harus dicek dulu ya benar atau tidaknya. Lalu kita beralih ke stok persediaan. Di sini ada 2 unit yang diterima. Tadi kita beli tofu sama beli udang. Jadi kayak ibaratnya kita membeli bahan bakunya ya. Nih, kalau udah benar, lalu kita beralih ke produk dan kita lihat apakah sudah ready atau belum, seperti itu, dicek. Jadi takutnya kayak nggak nyampe, pesen berapa, terus dikirimnya berapa gitu. Jadi makanya kita perlu cek gitu. Nah, kalau udah kita beralih ke produksi, di sini ini kita memproduksi barang jadi atau barang yang akan dikonsumsi gitu. Jadi ini ada udang telur asin, dimasukin kode referensi, terus juga masukin udang segar. Jadi harus perlu masukin referensi ya, karena biar gampang gitu. Sudah, ini kita mengkonsumsi berapa, ditulis butuh berapa, seperti itu. Kuantitas ini maksudnya kayak berapa porsi kalian buatnya butuhnya gitu. Kalau udah klik produksi, sudah, ini dicek, dilihat lagi ke produk lagi, apakah ada atau tidak, seperti itu. Setelah itu kita beralih ke penjualan, lalu kita membuat baru ya. Nah, di sini kan memasukkan nama pelanggan yang akan membeli produk kalian, jadi terserah kalian memasukkan nama siapa aja. Lalu memasukkan barang produk yang akan dibeli itu apa aja, seperti itu. Kuantitas ini barang berapa dibeli, berapa porsi, seperti itu. Lalu ada ya tertera harganya, terus jumlahnya jadi berapa, totalnya seperti itu, ada semua sudahan. Lalu klik kirim. Nah, di sini masukin email. Kalau namanya baru, belum bikin email, jadi bikin lagi, seperti itu. Kalau sudah, klik konfirmasi. Lalu cek lagi apakah udah benar ya, sekali lagi. Tuh, dicek seperti itu. Lalu klik validasi. Nah, teman-teman, lalu ini kita beralih ke akuntansi. Di sini kalian bisa melihat laporan yang tertera seperti melihat neraca keuangannya seperti apa, laporan laba ruginya seperti apa. Itu sudah tertera di sini. Tuh. Ada cek juga pembayaran pelanggannya. Jadi bisa tahu gitu loh, udah pembayaran atau belum, seperti itu. Lalu ini kita melihat order barusan yang tadi di order. Nah, ini klik konfirmasi, terus invoice-nya juga harus dikirim ya. Lalu klik bayar, lalu klik create payment, dan udah. Ini udah ada tulisannya, kalau udah payment berarti pasti ada tulisan hijau-hijau di sebelah kanan, in payment, seperti itu.
Lalu kita cek di laporan penjualannya, bisa dilihat dari grafik seperti itu. Ini kita klik neraca keuangannya. Nah, jadi tadi berubah ya, yang awalnya 555.000 jadi sekarang 970.000. Seperti itu. Ini kita melihat laba ruginya. Tuh, juga tertera laba bersihnya berapa. Lalu ada laba brutanya juga berapa, seperti itu. Setelah itu kita kembali. Nah, ini kita melihat stok persediaannya, klik produk, pilihan di sini. Stoknya itu masih ada berapa, seperti itu. Barang masuk atau ada barang yang keluar, itu bisa dicek ya di sini. Ada tanggalnya juga. Terus tersedia kuantitasnya dan statusnya apa, itu terlihat semua. Ini ada analisis pergerakannya. Lalu kita kembali ke produk. Jadi di sini kita akan membuat produk baru, bahan jadi maupun bahan baku. Di sini klik baru, lalu kalian ketik mau bikin apa terserah kalian. Ini di sini saya membuat cumi telur asin, bahan jadinya. Ini yang dicetak hanya penjualan ya, karena kita menjual, seperti itu. Ditulis harga jualnya, boleh pakai teks ataupun tidak, bebas. Di sini ditulis modalnya kalian juga berapa, lalu kategori juga diisi makanan. Sudah, kalau udah kita klik ini, ketik cumi telur asin, seperti itu. Kalau udah, kita bisa lihat ke produksi, apakah barangnya udah ada atau tidak. Ternyata sudah ada. Lalu kita bikin lagi, tambahkan produk, lalu bikin baru. Kita bikin bahan bakunya yaitu cumi segar, karena tadi sudah bikin bahan baku cumi telur asin, kita butuh bahan baku, jadi kita klik cumi segar. Kalau bahan baku, kita klik pembelian ya. Ini nggak usah dikasih harga jual, cuma kasih harga modal aja kalau untuk bahan baku. Udah, ini kita bikin kategori, terus juga bikin referensi juga biar gampang diketiknya nanti. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat di produk apakah udah ada atau belum. Ternyata sudah ada. Oke, kita ke produksi. Ini kita memproduksi baru. Nah, lalu ini kita klik cumi telur asin. Nah, yang benar seperti ini. Lalu kita tambahkan produknya apa? Cumi segar. Lalu apalagi yang perlu dibutuhin, telur asin, seperti itu. Di sini di konsumsi itu maksudnya kayak butuh berapa kilo, seperti itu. Nah, di sini kayak saya ketik 8 kilo, telur asinnya 5 kilo untuk berapa porsi. Nah, di sini diketik berapa porsi, kita butuh 40 porsi, seperti itu. Kita klik 40 porsi. Nah, kalau udah kita klik konfirmasi. Lalu ternyata dilihat di sini bahwa barangnya tidak tersedia. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa, kalian nggak usah panik. Jadi kalian bisa cek lagi di produknya. Coba bisa dilihat lagi kembali. Tuh, seperti itu. Nah, di sini ternyata saya belum membeli cumi segar. Jadi di tangan itu tidak ada. Jadi maka dari itu kita harus membeli. Dengan klik pembelian, ini diketik seafood segar, udah ada. Lalu referensinya diketik yang kita bikin tadi biar mempermudah ya. Sudah, lalu dimasukin produknya cumi segar. Kita butuh berapa untuk di tangan, kita beli ya. Nih, harga satuannya juga per kilonya juga kelihatan, jumlahnya itu juga tertera gitu. Dan ini klik kirim, seperti itu. Lalu konfirmasi order, terima. Sebelum itu kita lihat dulu ya, kita cek
lalu kita validasi terlebih dahulu. Sudah, lalu kita lihat. Nah, sudah ada di tangan kita 15 kilo seperti itu. Kalau udah dicek, lalu kita klik produksi semua. Sudah, kita memproduksi, lalu kita lihat produk lagi. Nah, ini udah di tangan ada 40 porsi cumi telur asinnya. Lalu kita beralih ke penjualan. Ini kita di sini bikin baru. Kita bikin nama pelanggannya juga baru, terserah ya, kalian bebas kasih nama siapa aja. Klik. Lalu tambahkan produknya apa yang mau dibeli, cumi telur asin, boleh. Berapa kilo, berapa porsi, seperti itu. Nih. Oke, dicek lagi tuh. Nah, ini memasukkan alamat email, terserah juga ya bikinnya emailnya. Pokoknya dimasukin semua, kirim. Oke, kalau udah buat faktur, buat draft, cek bener, konfirmasi seperti itu. Invoice-nya kita kirim, jangan lupa. Lalu bayar, quick payment, dan juga tersediain payment seperti itu. Kita klik validasi, lalu kita beralih ke akuntansi. Kita lihat laporannya. Tuh, laporannya jadi berubah sesuai sama apa yang telah kita lakukan ya. Jadi muncullah baru ruginya berapa seperti itu.